Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah heat gun atau hot gun atau blower pemanas atau ada juga yang bilang pistol pemanas. Ya, heat gun itu biasanya kita pakai untuk pemasangan stiker, untuk merapikan wallpaper atau untuk penyambungan pipa pralon ya, PVC. Ya, itu biasa kita memakai heat gun. Ya, untuk heat gun yang mau saya unboxing kali ini adalah dari brand yang kalau ditanya Anda pasti suka. Karena brandnya adalah ya, suka. Ya, untuk heat gun dari Yasuka ini harganya 350.000. Ya, memang banyak sih yang lebih murah dibandingkan dengan ini. Tapi dengan harga segitu apakah ini worth it? Apakah sesuai dengan yang kita dapatkan? Jadi di video kali ini mau kita lihat ya, bagaimana kira-kira pendapat saya tentang produk ini, apakah kecewa atau puas ataukah ya wajar aja. Ya, kita bahas dulu ya untuk bagian-bagian dari kemasannya. Ya, kita perhatikan di bagian atasnya ada brandnya Yasuka Professional Heat Gun YHG 033A, dan di bagian depan juga sama ya. Di sini ada tertera 2000 watt. Itu daya paling tingginya ya, settingan paling maksimal. Dia kan variabel ya, jadi tergantung settingan kita juga seberapa kita mau. Nah, di bagian samping sini juga sama, di bagian sini juga sama aja. Lalu kita lihat di bagian belakang nih. Di sini ada point sellingnya ya kalau kita lihat. Yasuka dengan fiturnya to heat setting and continuous adjustable temperature for many different job. Maksudnya itu ada dua settingan ya untuk temperaturnya. Mau yang sedang atau yang paling tinggi. Overheat protection. Nah, ini udah mantap ya, ada overheat protectionnya. Jadi nggak ada loncat-loncat lagi nih untuk bagian plastiknya. Loncat tahu ya, meleleh gitu. Ya, selanjutnya bisa kita lihat di sini high stability for stationary use. Maksudnya itu stabil ya. Jadi dia itu suhunya tidak naik turun gitu ya. Jadi aman ya. Ya, selanjutnya ergonomic design with soft grip for handling and effortless use over long period. Maksudnya ergonomic design dengan soft grip, handlingnya dan effortless itu nggak capek ya dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, mungkin ada kesalahan dalam cara membaca atau apa segala macam ya. Yang penting penyampaiannya tahu lah ya. Ya, selanjutnya di sini ada spesifikasi singkatnya, model YHG 033A, voltase 220-240 volt, frekuensi 50 Hz, powernya 2000 watt, temperaturenya speed 1 itu 50 sampai 450 derajat Celcius, speed 2 60 sampai 600 derajat Celcius. Untuk airflow itu semburan anginnya ya. Jadi dia itu ada dua semburan juga bisa disetting. Untuk yang pertama itu 250 liter per menit, dan yang kedua 500 liter per menit. Ya, seperti itu. Jadi oke lah ya. Kita langsung unboxing aja. Ya, langsung kelihatan di sini untuk unit utamanya ya. Tentunya kita keluarin dulu. Pastinya banyak sekali kelengkapan-kelengkapannya. Ya, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah ini tuh kartu garansi ya. Oh, ternyata ada kartu garansinya ya. Tapi kita belum tahu nih. Mau kita lihat seberapa lama untuk garansi sebuah heat gun. Ya, di sini bisa kita lihat untuk keterangan garansinya. Garansinya itu berlaku di service center Yasuka. Garansi servis 1 tahun sejak tanggal pembelian. Garansi sudah termasuk jasa perbaikan dan suku cadang. Untuk kerusakan pada pemakaian normal atau kesalahan produksi tidak termasuk barang yang habis terpakai seperti baterai, busi, kanvas, kopling, dan lain-lain. Jadi garansinya itu full spare part ya, 1 tahun. Ya, itu aja sih yang paling penting. Untuk alamat service centernya, nih ada alamatnya dan nomor HP-nya ya. Tangerang, Surabaya, dan Medan. Ya, itu untuk garansinya lumayan. Dapat 1 tahun. Ya, selanjutnya di sini ada buku panduan penggunaan ya, mesin pemanas heat gun, dan ya nanti kalau saya baca terlalu lama, ntar aja. Ya, ini ada kelengkapannya untuk nozzle headnya ya. Jadi ini bisa kita mau pakai yang fokus seperti ini dan yang pipih seperti ini. Oh ya, ini juga berfungsi sebagai scrub ya. Biasa kan dia scrub dengan yang pipih itu terpisah, tapi ini udah menjadi satu. Ini bisa jadi scrub, dan yang bagian pipihnya juga ini sekalian ya. Oke, itu aja untuk isinya. Sekarang kita mau lihat untuk unit utamanya seperti ini ya. Ya, yang pertama kita bahas soal desain nih. Untuk desainnya sih kalau saya bilang ini nyaman ya. Dia itu gede tapi enteng. Dan ya benar, di sini ada soft gripnya ya. Ada tekstur gitu, dan di penggangnya itu
dan digenggamnya itu ya nyaman, ini enteng. Ya, lalu kita lihat dari build quality-nya sendiri. Untuk build quality-nya juga ini tergolong baik kalau saya bilang ya, rapi, dan untuk jenis plastiknya itu juga tidak asal-asalan ya, maksudnya itu tidak terkesan murah gitu. Dan ini juga bisa kita lepas seperti ini. Ya, untuk kabelnya sendiri juga ini menurut saya oke ya. Ya, untuk build quality sih dengan harga segitu saya bilang sih nggak komplain ya, udah sesuai lah. Nah, kalau kita bahas soal fitur-fitur ya, fitur-fitur heat gun ya standar ya. Tapi yang saya suka di sini adalah dia itu pengaturan semburan angin, flow-nya itu udah dipisah dengan pengaturan temperatur atau suhunya. Yang dimana kalau heat gun yang murah kebanyakan itu semburan angin disatuin sama suhu. Jadi kalau kita mau setting ke semburan yang kencang itu otomatis suhunya naik. Dan kalau kita mau ke suhu yang rendah otomatis anginnya harus kita pelanin juga. Dan ini dia udah dipisah. Untuk pengaturan flow-nya itu semburan anginnya ada di bagian handle ya, dan untuk pengaturan suhunya ada di bagian roda atas itu dari 1 sampai 9. Jadi kalau kita mau atur nih, kita butuh suhu rendah tapi semburan kenceng, nah di sini bisa kita pakai ya untuk kerja-kerja profesional. Atau sebaliknya, kita mau suhu tinggi tapi angin rendah, nah di sini juga bisa kita atur-atur. Beda kalau yang satu settingan tadi ya, itu artinya kalau kita setting ke speed yang 2 anginnya otomatis suhunya naik. Kalau kita setting di yang rendah anginnya otomatis suhu yang kita dapat juga suhu rendah. Ya udah layak sih untuk kerja-kerja profesional kalau menurut saya ya. Ya, selanjutnya fitur-fitur yang biasa tadi yang kita lihat yaitu ada head nozzle-nya, yang dimana ini tuh ada untuk fokusnya ya. Kalau mau dia terfokus kita tinggal pasang aja seperti itu. Dan ya kalau kita mau yang pipih juga bisa kita pasang, bisa kita setting-setting arahnya mau ke mana ya, seperti itu. Ya, kita pakai yang terfokus saja ya, yang seperti ini biar enak nanti ngetes suhunya. Oke ya, langsung aja nih kita mau tes nyala ya, bagaimana feel-nya, kita langsung coba aja. Oke, langsung kita coba nyalakan untuk speed 1 ya. Nah, speed 1 anginnya seperti itu ya. Kalau untuk speed 2, nah seperti itu. Nah, itu tadi kita pakai di suhunya itu nomor 1 ya. Kita mau ukur untuk maksimalnya ini suhunya bisa sampai di berapa derajat Celcius sih. Dan anginnya kita bikin yang nomor 2 ya. Sekarang saya coba. Nah, di sini suhu ruangan 30 derajat ya. 29, 30 lah. Cukup panas ruangan ini. Ya, kita mau tes berapa suhu maksimal dari heat gun ini. Kita bikin suhunya paling tinggi ya, dan speednya kita bikin anginnya yang paling kenceng. Ya, 340 ya. Kita lihat tadi ya. Dan ya, sekarang kita mau coba tanpa ini, tanpa nozzle biar lebih dekat. Ini masih panas ya, ntar dulu. Nah, oke, kita coba lagi speed 2 ya.
Ya, maksimal di 340 ya untuk suhu paling tingginya. Untuk settingannya kita udah bikin yang maksimal untuk temperaturnya, dan blowernya juga yang nomor 2 ya. Jadi seperti itu. Ya, ini berasap bukan karena dia meleleh ya. Memang dia itu komponennya itu asal ketika dia mati pasti ngeluarin asap. Nah, sekarang kita akan cek ya untuk wattnya. Kira-kira di watt berapa sih idealnya alat ini tuh bisa dipakai. Sekarang kita coba untuk suhu yang paling rendah dulu ya, dengan angin yang paling kecil tentunya. Kita lihat berapa wattnya. Nah, watt yang terpakai hanya 112 watt, tapi anginnya ini saya rasa terlalu kecil ya. Untuk stiker juga ini tuh tidak mumpuni. Kalau kita tes berapa derajat, 98 derajat. Jadi menurut saya sih kurang ya. Karena biasanya untuk stiker itu ya 150-an lah. Ya, kita coba cari sampai 150 derajat ya, kira-kira berapa watt yang terpakai. Kita bikin speed 3, bukan speed ya, maksudnya suhu berapa derajat. 108 derajat ya. Dan ya masih kurang, kita tambah 5. Nah, untuk suhu yang kelima itu udah mencapai 147 derajat ya. Dan ya menurut saya ini itu udah layak ini untuk pemasangan stiker ya, udah cukup panas. Dan wattnya yang tertera 412 watt, itu untuk angin paling kecil. Kalau anginnya kita besarin, langsung naik ya dayanya menjadi 780, 775 ya. Kalau speed yang rendah itu cuman 400-an aja ya. Kalau ditanya apakah angin yang kecil ini cukup untuk pemasangan stiker, kalau saya bilang sih udah cukup, udah mumpuni kok. Tapi tetap aja ya, listrik 400 nggak akan kuat. Ya, jadi idealnya ini dipakai di listrik 900 ya. Karena kalau ditanya berapa watt bisanya, ya tadi ya bisa 100-an watt, tapi menurut saya itu tidak efektif. Ya seperti itu ya, kalau mau pakai ini kira-kira udah tahu ya berapa daya yang dibutuhkan. Ya, sekarang kita mau cek untuk suhu paling tinggi dan angin paling kencangnya, kira-kira tembus berapa dayanya. Nah, 9, dan kita bikin anginnya speed 2. (1300 watt ya. Nah, jadi kalau mau pakai ini secara maksimal ya sediakan minimal listrik 2200. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya ya. Ya memang untuk spesifikasinya nggak sesuai saya rasa ya. Karena yang tertulis di dusnya itu maksimal suhunya di 600 derajat. Sedangkan yang kita tes tadi hanya di 340. Ya, saya rasa sih oke-oke aja ya. Karena rata-rata heat gun memang gitu. Jarang ada yang tembus dengan speknya. Ya tinggal lagi intinya nih, apakah alat ini tuh layak untuk kerja serius atau untuk usaha. Ya kalau saya nilai sih ya 350 derajat itu udah mencukupi sekali. Untuk pemasangan stiker aja paling di 100 atau 150 derajat lah. Dan ini tuh udah melebihi, apalagi untuk di woodworking ya kalau saya sendiri sih paling di 200 derajat atau 250 derajat ya. Ya saya rasa sih ini tuh udah mencukupi sekali. Ya, ditambah lagi untuk fitur-fiturnya yang menurut saya bisa dipakai untuk kerja serius nih, untuk usaha misalkan ya, yang dimana tadi untuk pengaturan semburan angin itu udah terpisah dengan yang untuk pengaturan suhunya, yang dimana-mana rata-rata masih digabung ya. Itu sulit kita setting mau angin seberapa, suhu seberapa, itu sulit karena dia itu otomatis ya. Kalau kita kencengin dia langsung panas, kalau kita pelanin dia langsung turun suhunya. Tapi kalau ini mau sesuka hati kita bisa, mau anginnya kenceng mau suhunya rendah bisa.
bisa, mau anginnya rendah, suhunya tinggi juga bisa. Jadi menurut saya sih udah layak sih untuk dipakai untuk usaha. Ditambah lagi dia punya garansi tadi 1 tahun ya, yang dimana ya menurut saya kalau dia udah berani kasih jaminan berarti dia juga udah yakin dengan produknya kan gitu ya. Ya intinya kalau saya nilai ya dibandingkan dengan harga, ini tuh udah worth it sekali dan saya rasa cocok sekali buat teman-teman yang mau buka usaha tapi budgetnya minim nih. Bisa pakai yang model seperti ini. Sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan ya. Ya intinya bisa dipakai serius tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi dan fungsinya dapat. Itu aja sih ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan, silahkan aja di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.